ubah harddisk jadi gaming station. Tinggal pasang ke laptop atau ke PC kalian, kemudian jalankan aplikasinya dan boom, kalian bisa mainkan game-game yang ada di dalamnya guys. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara mengubah sebuah harddisk menjadi gaming station. Jadi beberapa hari yang lalu seorang teman lama kami tiba-tiba menghubungi kami karena telah menonton video pembahasan tentang Batocera, di mana kita mengubah sebuah flash drive atau flash disk menjadi sebuah gaming station. Dan ternyata beliaunya tertarik untuk membuat sebuah gaming station portable tapi meminta untuk menggunakan hard disk. Jadi di video kali ini kita akan gunakan sebuah hard disk seperti ini untuk menjadi sebuah gaming station. Dan sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Kalian bisa gunakan Batocera kalau ingin mengubah sebuah hard disk ataupun SSD atau mungkin flash drive menjadi sebuah gaming station. Nanti kalian tinggal booting aja ke Batoceranya untuk mainkan game-game yang sudah kalian pasang di dalamnya. Tetapi setelah kita sharing ke teman kita tadi, di video kali ini kita tidak akan gunakan Batocera karena beliaunya minta dibuatkan sebuah gaming station tapi tidak berbasis Linux. Jadi mintanya harddisk ini dicolok ke laptopnya dan bisa langsung dimainkan game-game yang diinginkan, mulai dari PS1, PS2, PS3 dan juga emulator yang lain. Jadi kita bisa menggunakan RetroArch, RetroBed atau mungkin aplikasi yang lain yang kita tanamkan ke dalam harddisk ini. Jadi nantinya tinggal dicolok aja harddisknya dan bisa dimainkan di operating system Windows. Selain itu dengan begini kita juga bisa mainkan game-game di dalamnya, baik itu dengan HP Android ataupun dengan Android TV Box. Kita tinggal install aja emulatornya ke HP Android kita ataupun ke TV Box dan kita tinggal load game yang ada di dalam harddisk ini dengan menggunakan emulator yang sudah kita install tadi guys. Kalau kalian ingin buatkan juga sebuah portable gaming station seperti ini, kalian tinggal hubungi tim kami, linknya di deskripsi pada video ini. Atau kalau kalian ingin buat sendiri, kalian tinggal ikuti aja tutorial ini sampai selesai. Dan tidak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai tutorialnya. Sebelumnya untuk menghubungkan harddisk 2,5 inch ini ke laptop atau ke PC menggunakan USB, kita perlu sebuah converter. Di sini kita akan gunakan harddisk atau SSD enclosure atau converter dari SATA to USB. Setelah kita pasang harddisknya ke enclosure, kita tinggal pasang ke laptop atau ke PC yang kita gunakan. Oke teman-teman, di sini yang pertama kita cek dulu apakah harddisknya tadi sudah terdeteksi di PC yang kita gunakan ini ya. Dan di sini harddisknya udah terdeteksi ukurannya 500 GB atau 460 GB harddisk yang kita gunakan. Jadi lumayan banyak game nanti yang bisa kita pasang di sini. Dan untuk teman kami requestnya dibanyakin game PS3, jadi nanti kita akan pasang lumayan banyak game PS3 ke dalam harddisk ini. Selanjutnya sekarang yang pertama kita akan mulai pasang emulator ke dalam harddisknya. Yang pertama adalah emulator PS1, kita akan gunakan DuckStation. Kita langsung download DuckStation-nya. Ketik aja DuckStation, kemudian kita masuk ke duckstation.org. Setelah itu kita tinggal download untuk Windows ini guys. Kemudian kita langsung download Duck dan tinggal pilih Start Download. Kemudian emulator yang kedua adalah emulator PS2. Di sini kita akan gunakan PCSX2. Jadi kita download dulu emulatornya. Ketik aja di browser kalian PCSX2 dan enter. Kemudian masuk ke pcsx2.net. Lalu di sini ada dua versi yang bisa kita gunakan ya, yang stable dan juga yang nightly build. Kalau yang stable ini bisa digunakan di 32 bit dan juga untuk Intel Celeron, tapi untuk yang nightly build ini untuk Intel Core i series atau setaranya atau prosesor yang lebih tinggi lagi guys. Karena PC yang digunakan teman kami menggunakan Core i5, jadi kita akan gunakan yang nightly build ini karena di sini sudah menggunakan UI yang baru ya, dan untuk menunya pun juga lebih banyak yang bisa disetting dengan lebih mudah. Di sini kita akan gunakan yang AVX2 yang QT. Kita tinggal klik di sini, kemudian tinggal download emulatornya guys. Selanjutnya emulator yang ketiga kita akan gunakan RPCS3 pastinya, karena tidak ada emulator yang lain yang sebagus RPCS3 ya. Kita langsung masuk ke RPCS3, ketik aja RPCS3, enter. Setelah itu di sini masuk ke rpcs3.net. Lalu di sini kalian tinggal pilih download dan tinggal download untuk yang Windows di sini. Kemudian di RPCS3 ini kita juga perlu download firmware-nya, tinggal pilih Quick Start di sini.
kemudian scroll ke bawah dan tinggal pilih yang PlayStation 3 System Software. Kemudian scroll ke bawah, lalu pilih update using a computer dan download PS3 update di sini guys. Kemudian kita tinggal tunggu sampai downloadnya selesai. Selanjutnya untuk yang PS2 ini kita juga perlu file BIOS dari PS2-nya. Kita langsung download dari levelupid.net. Masuk ke website levelupid.net. Kemudian cari aja di sini PCSX2. Lalu buka yang cara main PS2 di laptop. Setelah itu tinggal download file BIOS-nya dari link yang sudah kita sediakan di sini. Kemudian untuk PS1 pun juga sama, untuk file BIOS-nya kalian tinggal masuk ke levelupid.net. Setelah itu ketik aja di sini DuckStation. Kemudian tinggal download file BIOS-nya dari link yang sudah kita sediakan juga. Kemudian agar nanti untuk memilih gamenya tidak terlalu ribet, kita harus buka satu persatu emulatornya. Di sini kita akan gunakan game organizer yaitu PlayNight agar lebih ringan dan juga temanya lebih keren. Kita langsung ketik aja di sini PlayNight. Kemudian di sini kalian bisa masuk ke playnight.link dan tinggal download PlayNight-nya dari sini guys. Oke teman-teman, di sini kita sudah download semua bahan yang dibutuhkan ya. Di sini ada emulator PS1, PS2, PS3, kemudian ada firmware PS3, ada juga file BIOS dari PS1 dan PS2-nya. Kemudian ada juga file installer dari PlayNight-nya. Sebenarnya kalau kalian ingin emulator yang lain pun juga bisa, tapi di sini karena request-nya hanya PS1, PS2, PS3, jadi kita hanya gunakan emulator PS1 sampai PS3 aja guys. Lalu yang pertama sekarang kita akan langsung pasang emulatornya ke harddisk eksternalnya. Yang pertama kita akan pasang untuk emulator PS1 terlebih dahulu yang DuckStation. Setelah itu kita tinggal ekstrak to, kemudian kita pilih yang harddisk eksternalnya, kita buat folder baru, lalu kita beri nama emulator PS1. Setelah itu enter, kemudian tinggal pilih OK. Setelah selesai kita tinggal close, lalu kita ekstrak lagi untuk yang PS2-nya. Tinggal double klik di sini, kita ekstrak to juga. Kemudian kita pilih harddisk eksternal, kita buat folder baru, kita beri nama emulator PS2. Pilih OK dan tinggal tunggu ekstraknya. Setelah selesai tinggal close lagi. Dan yang ketiga kita tinggal ekstrak RPCS3-nya. Jadi harddisk kita buat folder baru, kita beri nama emulator PS3. Tinggal pilih OK. Setelah selesai kita bisa close. Kemudian di sini kita masuk ke harddisk eksternalnya. Lalu di sini kita buat folder baru lagi, kita beri nama library game. Kemudian kita masuk ke foldernya, kita buat folder baru. Yang pertama kita beri nama game PS1, lalu kita tinggal copy foldernya dan kita ganti namanya menjadi game PS2 dan kita beri nama game PS3. Ini nanti kita gunakan untuk menyimpan game PS1, PS2, dan PS3-nya. Jadi kalau kita pisah seperti ini, jadi selain kita bisa gunakan di Windows, kalian juga bisa gunakan di Linux, kalian juga bisa gunakan di Android, dan kalian juga bisa gunakan di TV Box. Kalian tinggal install aja emulator PS1, PS2, dan kalian tinggal arahkan library-nya ke harddisk eksternal ini. PS3 sayangnya sampai saat ini masih belum bisa ya dijalankan di Android ataupun di iOS. Setelah selesai kita bisa back, kemudian sekarang kita akan setup dulu untuk emulator PS1-nya. Kita masuk ke folder emulator PS1. Setelah itu di sini kita buat folder baru, kita beri nama BIOS. Kemudian kita masuk ke folder bahan yang sudah kita download tadi, masuk ke folder BIOS yang SCPH 1001 ini. Setelah itu kita ekstrak, kita pilih emulator PS1 dan masukkan ke folder BIOS, lalu pilih OK. Setelah selesai kita masuk ke folder PS1-nya. Kemudian kita jalankan DuckStation. Lalu di sini yang pertama kita pilih setting dan pilih BIOS. Kemudian pilih browse. Setelah itu arahkan ke harddisk eksternal kalian dan arahkan ke emulator PS1. Kemudian pilih folder BIOS yang sudah kalian buat tadi. Lalu tinggal pilih select folder. Sekarang kita sudah selesai untuk setting BIOS PS1-nya. Sebenarnya di sini kalian juga bisa setting untuk emulator PS1 ini agar nanti gambarnya lebih tajam lagi, resolusinya bisa sampai 4K. Untuk lebih detail pembahasan tentang DuckStation ini kalian tinggal tonton aja di video yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Cek aja linknya di deskripsi pada video ini guys. Kemudian di sini kita tinggal pilih Add Game Directory. Kemudian kita masuk ke harddisk eksternalnya, masuk ke library game. Kemudian pilih folder yang game PS1 dan pilih select folder. Setelah itu tinggal pilih yes. Nanti kalau kita sudah isi gamenya, maka gamenya akan langsung tampil di sini. Karena tadi masih kosongan, jadi ini masih belum ada gamenya ya teman-teman. Setelah selesai kita bisa close DuckStation-nya. Lalu kita lanjut untuk setting yang emulator PS2. Kita masuk ke folder emulator PS2.
Kemudian di sini kita jalankan yang PCSX Qt AVX2 ini. Tampilannya sama ya seperti DuckStation karena memang basisnya itu sama. Lalu di sini kita setting BIOS-nya juga. Kita masuk ke folder emulator PS2 dulu dan di sini sudah ada folder BIOS-nya. Kita tinggal masuk ke folder bahan. Dan di sini yang kita ekstrak adalah yang ini teman-teman, PS2 BIOS update. Dan di sini yang akan kita gunakan adalah yang scph 10.000.bin ini. Kita tinggal ekstrak, masuk ke hard disk eksternal, pilih emulator PS2 dan tinggal pilih folder BIOS. Setelah itu pilih OK. Setelah selesai close, kemudian masuk lagi ke PCSX2-nya, pilih setting, kemudian pilih BIOS. Setelah itu pilih browse, maka secara otomatis di sini BIOS-nya akan terdeteksi. Dan sama seperti di DuckStation tadi ya, kita juga bisa setting mulai dari grafiknya, controllernya. Silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Pembahasan lengkap tentang PCSX2 ini kita juga sudah pernah buat. Tonton aja linknya di deskripsi pada video ini guys. Setelah selesai kita tinggal tambahkan directory game juga. Tinggal pilih add game directory. Setelah itu kita arahkan ke yang library game dan pilih yang game PS2. Lalu pilih select folder. Kemudian tinggal pilih yes. Setelah selesai kita bisa close PCSX2-nya. Kemudian yang ketiga kita akan setting emulator PS3. Kita masuk ke sini. Setelah itu jalankan yang RPCS3 ini. Double klik, kemudian centang di sini dan centang yang do not show again lalu pilih continue. Setelah itu kita akan pasang firmware-nya. Tinggal pilih file lalu pilih install firmware. Kemudian arahkan ke file firmware yang sudah kalian download tadi guys. Dan tunggu installing firmware-nya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini karena tadi ada error saat kita install firmware versi 4.9-nya, jadi kita akan hapus dulu untuk emulator PS3-nya ini. Kita hapus semua, kemudian kita ekstrak lagi untuk emulator PS3-nya. Kemudian di sini kita sudah download firmware versi sebelumnya yang versi 4.89 guys. Setelah itu kita masuk lagi ke emulator PS3, kita jalankan RPCS3-nya, centang di sini dan centang di don't show again lalu pilih continue. Setelah itu pilih file, pilih install firmware, dan arahkan ke file firmware yang sudah kalian download tadi. Kemudian tinggal pilih open. Kalau muncul keterangan seperti ini tinggal pilih yes. Lalu tunggu installingnya sampai selesai. Setelah selesai tinggal centang di sini lagi dan pilih OK. Dan tunggu proses compiling modul PPU-nya sampai selesai. Setelah selesai di sini kalian juga bisa setting mulai dari grafiknya, CPU yang kalian gunakan, controllernya. Untuk pembahasan lengkap tentang RPCS3 atau emulator PS3 ini kalian bisa tonton di video sebelumnya. Nanti linknya kita sertakan di deskripsi pada video ini guys. Setelah selesai kita bisa close untuk RPCS3-nya. Untuk gamenya nanti kita akan tambahkan dulu di library-nya. Selanjutnya kita masuk ke game library yang tadi sudah kita buat. Dan sekarang kita akan isi masing-masing foldernya mulai dari PS1 sampai PS3. Untuk game PS1 sampai PS3 kalian bisa langsung cari di Google ya, karena di sini kita tidak bisa contohkan untuk download file gamenya guys. Oke teman-teman, di sini kita sudah isi untuk game PS1, PS2 dan PS3-nya, tapi ini masih proses isi game PS3-nya ya. Kemudian kita coba buka emulator PS1-nya, harusnya langsung muncul gamenya di sini. Dan kalian bisa lihat gamenya secara otomatis akan langsung terdeteksi di sini guys. Kemudian untuk game PS2-nya juga sama, harusnya langsung terdeteksi di sini juga. Oke, ini sudah terdeteksi di emulatornya teman-teman. Kemudian untuk yang PS3-nya kita tinggal masuk ke emulatornya lagi. Setelah itu tinggal pilih file, kemudian pilih add games. Lalu tinggal arahkan ke folder game library PS3-nya. Setelah itu pilih select folder. Maka nanti semua game PS3 yang ada akan muncul di sini guys. Selanjutnya yang terakhir, sekarang kita akan pasang Playnight ke dalam hard disk eksternal ini agar nanti kalau mau main gamenya kita tidak perlu untuk buka emulatornya satu persatu ya. Kita tinggal launch saja lewat Playnight-nya. Kita masuk lagi ke folder bahan yang sudah kita download, kemudian pilih Playnight installer, kemudian di sini pilih option, lalu pilih browse dan arahkan ke hard disk eksternalnya. Yang ini teman-teman, oke. Setelah itu pilih OK. Kemudian di sini pilih portable dan pilih install. Untuk downloadingnya ini online ya, jadi pastikan kalian juga terkoneksi ke jaringan internet. Oke, di sini installnya udah selesai ya. Kalau muncul seperti ini tinggal pilih next. Kemudian di sini kalian bisa pilih juga game-game yang ingin kalian tambahkan nantinya. Misal pakai Steam, kalian tinggal pilih Steam. Atau kalau tidak ada yang ingin kalian tambahkan, hilangkan centangnya semua lalu pilih next lagi guys. Pas selesai tinggal pilih finish.
Kemudian setelah kita masuk ke PlayNight-nya, sekarang kita akan mulai memasukkan emulator yang sudah kita tambahkan ke dalam eksternal hard disk tadi ke dalam PlayNight ini. Caranya pilih icon PlayNight di sini, setelah itu pilih library dan pilih configure emulator. Lalu kita akan tambahkan emulator PS1 dulu, pilih add. Setelah itu kita beri nama, misal emulator PS1. Kemudian installation foldernya pilih browse di sini, arahkan ke folder emulator PS1-nya tadi guys. Ini, lalu pilih select folder. Kemudian emulator specification-nya silahkan pilih emulator yang kalian gunakan. Karena tadi gunakan DuckStation, jadi kita pilih yang DuckStation. Setelah itu untuk profilnya kita pilih add dan pilih yang default. Settingannya kita biarkan seperti ini dan kita tinggal pilih save. Selanjutnya setelah kita tambahkan emulatornya, kita sekarang tambahkan juga game PS1-nya. Pilih icon PlayNight lagi, lalu pilih add game dan pilih emulated game. Setelah itu pilih add scanner. Kemudian scan emulatornya, kalian pilih yang emulator PS1, profilnya pilih yang default. Kemudian scan foldernya, silahkan arahkan di mana kalian menyimpan game PS1 atau library game PS1-nya. Setelah itu pilih select folder dan kalian tinggal pilih start scan. Tunggu scanningnya sampai selesai. Oke teman-teman, setelah scanningnya selesai maka gamenya akan terdeteksi di sini dan kalian tinggal pilih import. Maka nanti game PS1-nya akan masuk di PlayNight-nya guys. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk PS2-nya, sama seperti tadi caranya, tinggal pilih icon PlayNight di sini, lalu pilih library dan pilih configure emulator. Setelah itu di sini kita pilih add. Kemudian kita beri nama emulator PS2. Setelah itu installation foldernya arahkan ke emulator PS2-nya. Dan untuk emulator specification-nya pilih yang PCSX2 guys. Kemudian pada profile kalian pilih add. Dan di sini silahkan setting sesuai dengan emulator PS2 yang kalian gunakan. Karena tadi kita gunakan yang 64-bit AVX2 QT, jadi kita pilih yang AVX2 QT. Setelah selesai kalian tinggal pilih save. Lalu sama seperti tadi juga, tambahkan game PS2-nya, tinggal pilih icon di sini, lalu pilih add game dan pilih emulated game. Pilih add scanner, scan with emulatornya, pilih yang PS2, profilnya pilih yang AVX2 QT, dan scan foldernya arahkan ke game PS2 yang kalian miliki. Dan tinggal pilih start scan. Oke teman-teman, di sini scanningnya udah selesai, kita tinggal pilih import di sini guys. Setelah masuk di sini otomatis akan downloading metadata ya, seperti cover dan juga informasi dari gamenya tadi. Dan di sini kalian juga bisa ubah view atau tampilan dari list gamenya ini. Kalau kalian tidak suka list seperti ini, kalian bisa pilih yang ini teman-teman, yang grid view seperti ini. Maka akan tampil game dan juga ada covernya seperti ini guys. Atau kalau kalian lebih suka list, kalian juga bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian yang terakhir, agar tampilan dari PlayNight-nya lebih keren lagi, kita akan ganti temanya. Caranya kalian pilih yang icon PlayNight ini. Kemudian di sini kalian bisa pilih add-ons. Kemudian kalian bisa pilih yang theme desktop terlebih dahulu, dan di sini kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian guys. Untuk yang tema desktop ini maksudnya adalah tema yang ini ya teman-teman, tampilan awal ini. Untuk tampilan awal kita biarkan seperti ini aja. Di sini kita akan ganti untuk tema full screen-nya, kita tinggal pilih yang theme full screen. Kemudian di sini kita akan pilih yang PlayStation 5 atau PS5 ini, kita pilih yang PS5 ISH dan tinggal pilih install. Kemudian tunggu downloadingnya. Setelah selesai kalian tinggal pilih save. Kemudian pilih yes untuk restart PlayNight-nya. Setelah restart kalian bisa pencet F11 untuk mengaktifkan full screen-nya guys. Setelah masuk di full screen kalian bisa pilih yang icon PlayNight ini. Kemudian kalian bisa pilih setting. Kemudian pilih visual. Dan temanya ganti ke yang PS5 ISH. Setelah itu kalian bisa pencet escape. Pencet escape lagi. Dan kalian bisa pilih yes untuk restart PlayNight-nya lagi. Dan sekarang tampilan dari PlayNight-nya akan jadi seperti ini teman-teman, mantap. Kalian juga bisa tambahkan cover di sini ya. Caranya tinggal pilih menu setting. Setelah itu kalian bisa pilih setting, kemudian ke visual. Lalu di sini kalian bisa centang yang show background image of main screen. Maka sekarang tampilan dari PlayNight-nya akan jadi keren seperti ini, mantap jiwa. Kalau ingin lihat semua gamenya, tinggal masuk ke sini, all game, dan kalian tinggal pilih aja game yang ingin kalian mainkan. Oh ya, ada satu tambahan lagi agar lebih mudah menjalankan PlayNight-nya. Kita akan buat shortcut, silahkan buka File Explorer, kemudian masuk ke hard disk eksternal kalian, klik kanan di sini, pilih New, dan pilih shortcut. Kemudian pilih Browse,
masuk ke harddisk eksternal, masuk ke folder PlayNight, dan pilih file yang playnight.desktop app ini, lalu pilih OK. Kemudian pilih next. Setelah itu beri nama misal Gaming Station dan pilih finish. Maka sekarang kalau ingin jalankan PlayNight-nya tinggal double klik di sini aja dan kalian bisa mainkan game-game yang sudah ada di harddisk eksternal kalian tanpa harus buka satu persatu emulator yang kalian miliki guys. Mantap jiwa. Dan sekarang kita langsung coba aja mainkan game-game yang sudah kita pasang ke dalam harddisk ini guys. The ability to fly is something that might come in handy. Just as well I charged my batteries this morning. I think it's going to be a long day. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk mengubah harddisk eksternal kalian menjadi sebuah gaming station secara manual ya. Kita tambahkan emulator yang kita inginkan, yang kita butuhkan, dan kita juga tambahkan game organizer agar lebih kece lagi menggunakan PlayNight. Dan kalau kalian ingin mainkannya di HP Android atau mungkin di TV box, kalian juga bisa tinggal install aja emulator sesuai kalian butuhkan. Misal PS1 kalian bisa gunakan DuckStation, kemudian untuk PS2 bisa gunakan either SX2, atau mungkin kalian juga bisa tambahkan game PSP menggunakan PPSSPP. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.